Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Bapak Cahyokumolo. Yang kami hormati Bapak Kepala BNPT, Bapak Komisaris Jenderal Polisi Dr. Boy Rafli Amar, MH. Yang kami hormati Profesor Dr. Delsos Kumilar Rusliwa Somantri. Dan yang kami hormati Bapak Kepala BKN Dr. Insinyur Bima Haria Wibisana MSIS. Dan yang kami hormati Bapak Sekretaris Menteri PAN-RB dan seluruh pejabat Eselon 1 Kementerian PAN-RB yang alhamdulillah berkesempatan hadir pada acara siang hari ini. Yang kami hormati dan kami banggakan seluruh peserta webinar yang hadir secara virtual melalui live streaming YouTube Kementerian PAN-RB. Pada kesempatan ini virtual juga dihadiri oleh Kepala Biro Kepegawaian seluruh Indonesia yang menghadiri secara virtual pelaksanaan launching aplikasi ASN No Radikal dan webinar dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Webinar nanti akan disampaikan para narasumber sebagaimana undangan dan proposal yang disampaikan kepada para narasumber. Bahwa Kementerian PAN-RB berkomitmen mewujudkan aparatur sipil negara yang berkepribadian bersih dan kompeten untuk mencapai kualitas pelayanan publik yang berkinerja tinggi sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS. Dalam rangka mewujudkan pembangunan ASN yang berkepribadian bersih dan kompeten tersebut, maka salah satu fundamen yang sangat mendasar bagi aparatur sipil negara adalah wajib setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah. Kementerian PAN-RB dalam melakukan terobosan inovasi berupa aplikasi ASN No Radikal merupakan sarana untuk berkoordinasi dan komunikasi antar kementerian lembaga dan seluruh pejabat kepegawaian di tingkat pusat maupun di daerah dalam rangka penanganan radikalisme di lingkungan ASN. Di tengah pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini, sehingga meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19, penanganan ASN yang terpapar radikal tetap dapat dilakukan secara optimal. Proses penanganan portal aduan ASN yang diduga terpapar radikalisme dapat langsung dimonitor perkembangannya oleh Bapak Menteri dan pejabat kementerian dan lembaga sebagaimana surat keputusan bersama penanganan radikalisme oleh 11 kementerian dan lembaga. Bapak Menteri yang kami hormati, peserta kegiatan webinar ini adalah pejabat pembina kepegawaian instansi pemerintah pusat dan daerah, 2 Kepala Biro Kepegawaian, 3 Pegawai Kementerian PAN-RB. Bapak Menteri yang kami hormati, hasil yang ingin dicapai dari kegiatan webinar ini adalah dapat memberikan pemahaman terhadap aparatur sipil negara tentang pentingnya pemahaman wawasan kebangsaan dan meningkatnya jiwa nasionalisme sehingga dapat terhindar dari penyimpangan pemahaman wawasan kebangsaan dan masuknya paham radikalisme pada aparatur sipil negara. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam pelaksanaan acara ini. Apabila dapat kekurangan dalam pelaksanaan, kami mohon maaf, dan kami atas nama penyelenggara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya kami mohon dengan hormat kepada Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi berkenan untuk membuka launching aplikasi ASN No Radikal sekaligus memberikan sambutannya, dan atas perkenan Bapak Menteri kami ucapkan terima kasih. Demikian pula kepada para narasumber dan para peserta yang sudah meluangkan waktu demi suksesnya pelaksanaan launching aplikasi No ASN Radikal dan webinar yang diselenggarakan pada siang ini. Demikian yang dapat sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan ikuti bersama launching dengan mengucapkan basmalah disertai pemencetan tombol. Marilah kita saksikan bersama launching aplikasi ASN No Radikal. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk aplikasi ASN No Radikal. Baik, kami mohon
Mohon untuk Bapak-Bapak Menteri dan tamu kehormatan duduk kembali. Panduan menggunakan aplikasi ASN No Radikal. Berikut akan kami hadirkan panduan aplikasi ASN No Radikal. Pertama-tama, Bapak Ibu bisa membuka beberapa fitur aplikasi browser atau fitur pencarian. Lalu, ketik alamat situs berikut ini: www.asnoradikal.menpan.go.id. Lalu akan muncul halaman login. Untuk melakukan pelaporan, gunakan username dan password yang didapatkan dari admin. Halaman berikutnya yang akan tertera adalah halaman dashboard, di mana menampilkan informasi jumlah status profiling Kominfo yang telah terbukti, tidak terbukti, dan daftar aduan. Saat pertama kali masuk aplikasi, silakan ubah kata sandi terlebih dahulu. Halaman selanjutnya adalah halaman lihat. Pada menu ini terlihat detail dari data dan Anda dapat mengunduh dokumen yang sudah dimasukkan. Silakan mengisi perkembangan yang telah dilakukan. Selanjutnya pada halaman diskusi. Pada menu ini, Anda dapat berdiskusi kepada pihak terkait. Dan untuk halaman bantuan, jika ada kesulitan kepada aplikasi, silakan unduh panduan aplikasi. Bersamaan di tengah pandemi COVID-19 yang sedang dihadapi, kita memasuki era adaptasi kebiasaan baru, sehingga diharapkan ASN tetap menjaga kesehatan, serta tetap optimis dan melayani masyarakat dengan baik. Demikian juga dalam penanganan ASN yang terpapar radikalisme, perlu mendapat perhatian secara serius dari kementerian dan lembaga. Aplikasi ASN No Radikal hadir sebagai inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan penanganan ASN yang diduga terpapar radikalisme, baik yang ada di kementerian atau lembaga sampai dengan tingkat daerah. Laporan yang masuk melalui portal aduan ASN di Kominfo kemudian dilakukan profiling dan rekomendasi Satgas Radikalisme ke pejabat pembina kepegawaian, baik kementerian lembaga ataupun di pemerintah daerah, agar dapat terus dilakukan monitor perkembangan dari penanganan aduan ASN yang diduga terpapar radikalisme. Perkembangan dan penanganan aduan dapat dipantau langsung oleh para menteri dan kepala badan yang terkait dalam surat keputusan bersama 11 kementerian dan lembaga dalam penanganan radikalisme di lingkungan ASN. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Jika Anda punya pertanyaan, silakan hubungi @kemenpan.rb atau email ke bsi@menpan.go.id. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah atas peluncuran aplikasi ASN No Radikal. Aplikasi ini diharapkan dapat menjadi terobosan khususnya di masa pandemi COVID-19 untuk mengoptimalkan penanganan penyelesaian kasus ASN terpapar radikalisme. Mari kita dengarkan bersama keynote speech dari Menteri Pan-RB Bapak Cahyokumolo. Kami mohon dengan hormat Menteri Pan-RB Bapak Cahyokumolo untuk memberikan keynote speech mengawali webinar kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Jadi ini kami berangkat daripada arahan Bapak Presiden yang menyampaikan bahwa pentingnya antisipasi bangsa terhadap ancaman ketahanan dan keamanan nasional.
di tengah mudahnya keterbukaan informasi dan akses jaringan informasi. Bapak Presiden juga selalu berpesan bahwa bidang pertahanan keamanan kita harus tanggap dan siap menghadapi perang cyber, menghadapi intoleransi, menghadapi paham radikalisme dan terorisme, dan selain itu diperlukan kesiapan menghadapi ancaman terhadap kejahatan-kejahatan lain, baik dari dalam maupun dari luar. Lebih sekalian, ASN memang memiliki posisi yang strategis sebagai poros pembangunan dan penggerak birokrasi, dan selain itu ASN berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Isu-isu di bidang sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, khususnya yang terkait komitmen kebangsaan dan tindakan radikalisme di kalangan ASN, ini kecenderungannya semakin meningkat. Bapak-Ibu sekalian, Kementerian Pan-RB yang selalu membangun komunikasi dan koordinasi yang intensif dengan seluruh kementerian dan lembaga, khususnya untuk membangun komunikasi dan kolaborasi yang harus semakin efektif untuk mewujudkan birokrasi yang harus bebas dari paham radikalisme terorisme. Karena arahan Bapak Presiden bahwa tantangan bangsa ini ada 4 tantangan bangsa yang paling dicermati. Pertama adalah masalah paham radikalisme terorisme. Sangat sedih kita sudah memasuki 75 tahun merdeka, masalah-masalah ini masih muncul. Yang harusnya masalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, intoleransi sudah clear, sudah selesai, tidak harus. Tapi justru sekarang malah semakin mengerucut dan sebagainya. Mudah-mudahan teman-teman ASN yang nanti terlibat dalam pilkada serentak atau sebagai calon pilkada, ya mari kita harus perang melawan hoax, melawan kampanye-kampanye yang berujar kebencian, yang bersifat sara, apalagi yang sampai punya ide gagasan untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara kita. Saya kira dalam rangka untuk memudahkan mekanisme penanganan pengaduan ASN yang diduga terpapar radikalisme dan terorisme ini, sudah hadir aplikasi ASN No Radikal. Aplikasi ini merupakan sebuah terobosan inovasi berbasis IT yang diharapkan dapat memudahkan penanganan radikalisme. Dan ini akan connect dengan daerah, akan berhubungan dengan BNPT, Kementerian Agama, dengan BKN, dengan KSN, dengan Kominfo khususnya, dan Badan Cyber. Serta khususnya yang paling memonitor adalah dari intelijen. Bisa BIN, bisa BAIS, bisa intelijen kejaksaan, dan sebagainya untuk bisa memonitor masalah ini. Dan ini akan diharapkan akan lebih memudahkan dalam rangka ikut mengontrol, untuk ikut memonitor, sehingga masalah-masalah yang berkaitan dengan radikalisme terorisme akan bisa cepat dengan selesai. Untuk mekanisme penerimaan CPNS saja, ini Pak Bima di BKN, termasuk Kilan juga yang selektif untuk menerima pendidikan, juga ini kita tekankan untuk dalam proses rekrutmen yang selalu terus hati-hati. Kami terima kasih, semoga nanti masukan dari Bapak Menteri Agama yang terhormat, Pak Kepala BNPT yang terhormat, dan Prof. Gumilar akan memberikan wawasan supaya ada pemahaman-pemahaman. Kami juga nanti menyinggung hal-hal yang masih berkaitan dengan pemahaman agama dari Bapak Menteri Agama. Jangan sampai ini agama yang memang sesuai akidah-akidah yang ada, ini bisa diselewengkan, bisa digeser kepada hal-hal yang mungkin tidak bermanfaat. Saya kira demikian sambutan singkat kami. Terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu sekalian, khususnya yang mengikuti acara ini melalui virtual, ini untuk bisa dicermati apa masukan-masukan dan pikiran dari para pembicara, khususnya dari Pak Menteri Agama, Pak Boy Rafli, Pak Kepala BKN, Pak Bima, dan dari Prof. Gumilar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan ikuti bersama jalannya webinar
dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-75 dengan tema Strategi Menangkal Radikalisme pada Aparatur Sipil Negara, yang tentunya kita berharap hasil yang dicapai dari kegiatan webinar dengan keikutsertaan para pejabat pembina kepegawaian dan para kepala biro kepegawaian menjadikan komitmen bersama dalam mewujudkan ASN yang bersih dari paham radikalisme. Webinar ini akan dipandu oleh moderator Dr. Teguh Kurniawan MSc. Beliau saat ini menjabat sebagai Sekretaris Program Pasca Sarjana FIA UI. Kami persilakan kepada Dr. Teguh Kurniawan untuk naik ke atas panggung. Terima kasih MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Menteri Pan RB, Bapak Menteri Agama, Bapak Kepala BNPT, Bapak Kepala BKN, Prof. Gumilar, dan juga Bapak Ibu tamu undangan, baik yang hadir di ruangan ini maupun secara virtual, via Zoom maupun live stream YouTube. Perkenalkan, saya Teguh Kurniawan yang dalam kesempatan yang baik ini akan memandu kegiatan webinar Strategi Menangkal Radikalisme pada Aparatur Sipil Negara. Kalau kita ibaratkan sebuah kendaraan, maka birokrasi itu adalah mesinnya, seperti itu. Dan karenanya tentu saja birokrasi di mana diantaranya ada ASN di sana seperti itu, tentu saja harus bisa mengikuti arahan dari pengemudinya juga seperti itu. Karenanya ASN dituntut tadi untuk tidak saja kompeten, profesional, berintegritas, tapi juga menjadi sarana pererat pemersatu bangsa. Nah, karenanya bagaimana ASN yang bersih dari radikalisme tentu saja menjadi suatu hal yang sangat penting, seperti itu. Nah, telah hadir bersama kita 4 orang narasumber yang luar biasa. Ada Bapak Menteri Agama, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Fakhrul Razi, SIP SHMH. Kemudian ada Kepala BNPT, Bapak Komjen Polisi Dr. Andes Boy Rapli Amar MH. Kemudian ada akademisi Profesor Dr. Dersos Gumilar Rasulullah Sumantri, dan ada juga terakhir Bapak Kepala BKN Bapak Dr. Insinyur Bima Haria Wibisana MSIS. Mungkin pertama kali saya mengundang dulu semua narasumber. Nah, mungkin yang pertama Pak Menteri Agama akan memaparkan mengenai peran dan strategi dalam memerangi paham radikal, Pak. Mungkin silakan Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Menpan RB, Pak Cahyokumolo. Tadi aplikasi tadi saya sangat memberikan apresiasi luar biasa. Mudah-mudahan itu kita bisa manfaatkan bersama dalam kaitan menangkal, mendeteksi, dan juga mencoba mengeliminasi bibit-bibit radikal yang ada di ASN. Saya langsung saja kepada to the point. Saya melihat seperti ini, kalau kita bicara tentang radikalisme ASN, maka banyak tempat yang perlu kita waspadai. Tempat pertama adalah pada saat dia masuk. Kalau tidak kita seleksi dengan baik, khawatir kita benih-benih atau pemikiran-pemikiran radikal itu akan masuk ke dalam ASN. Saran saya, meskipun kita tidak lagi menetapkan organisasi tertentu sebagai organisasi terlarang misalnya, tapi kalau sudah organisasi itu diwaspadai atau pemikiran tentang itu diwaspadai, sebaiknya tidak usah masuk ke ASN. Contohnya apa? Misalnya, khilafah itu nggak dilarang. Belum pernah ada undang-undang yang melarang khilafah. Dan belum pernah ada majelis ulama yang menyatakan bahwa khilafah itu terlarang. Tapi pemikiran-pemikiran seperti itu sebaiknya tidak usah kita terima di ASN. Itu bagian pada saat seleksi. Kemampuan kita lah mendeteksi mana ada pemikiran-pemikiran yang aneh-aneh seperti itu, tidak usah masuk. Kemungkinan kedua, masuknya di lembaga pendidikan. Pada saat di ASN ada pendidikan-pendidikan, kursus-kursus, nah bisa masuknya melalui itu. Nah untuk itu betul-betul kita waspadai di lembaga pendidikan kita, betul-betul pembimbing-pembimbingnya, dosen-dosennya, mereka-mereka yang memang bersih dari peluang-peluang radikalisme itu. Kalau enggak nanti masuknya dari sana.
Kemungkinan lain adalah dari rumah ibadah. Baik rumah ibadah di institusi pemerintahan, BUMN, maupun rumah ibadah di tempat-tempat tinggal kita. Saya katakan di tempat institusi pemerintahan sangat banyak peluang waktu lalu untuk masuk pemikiran-pemikiran radikalisme. Apa yang kami lakukan sekarang Kementerian Agama, kami membuat program yang kami namakan penceramah bersertifikat. Akan kami mulai bulan ini. Kami tahap awal kami cetak lebih kurang 8.200 orang. Semua agama, sukarela. Ada sedikit gesekan-gesekan tidak setuju, tidak masalah. Kita lanjut terus. Kami kerjasama dengan ketua-ketua dengan majelis-majelis ulama, majelis-majelis keagamaan. Kalau di Islam ya majelis ulama. Kemudian ormas-ormas keagamaan. Dengan BNPT, sudah sepakat kami. Dengan BPIP, kemudian dengan Lehmanas. Ini semua nanti mudah-mudahan akan menghasilkan penceramah-penceramah, paling tidak sudah kita bekali dengan banyak hal. Masalah wawasan kebangsaan, Pancasila, dan lain-lain hal-hal sensitif yang harusnya diperjuangkan dan tidak boleh sampai dieliminasi. Ini sudah akan segera jalan mulai dalam bulan ini. Dan saran kami ke depan nanti, kalau ini sudah jalan, tolong tanpa diumumkan, tolong yang diundang nanti kalau ceramah-ceramah di rumah ibadah kita, khususnya di lingkungan ASN, hanya mereka-mereka yang sudah dibekali menjadi penceramah bersertifikat. Mudah-mudahan dengan itu ada sedikit upaya untuk mengeliminasi penyebarannya ke banyak tempat. Kemudian hal lain yang ingin kami sarankan adalah dalam kaitan menangkal ini juga, kalau di tentara atau di polisi itu ada istilah jam komandan. Jam komandan itu adalah waktu komandan mengumpulkan staf-stafnya atau anggota-anggotanya yang kemudian diberikan pembekalan tentang masalah pekerjaan, latihan dan sebagainya, termasuk pembinaan mental. Nah, saya ingin sarankan kalau bisa di PNS ini juga ada semacam waktu untuk pimpinan secara bertingkat ke bawah untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Mungkin bisa kalau menteri mungkin langsung dengan eselon 1, eselon 2. Nanti eselon 1 mengumpulkan lagi di bawahannya sampai eselon 3. Mungkin kalau saya sarankan kalau bisa ya paling enggak 2 minggu sekali, atau kalau yang sibuk-sibuknya ya 1 bulan sekali adalah. Nah, pada saat jam pimpinan ini, selain membicarakan tentang masalah pekerjaan, apa yang perlu kita lakukan lagi ke depan supaya lebih baik dan sebagainya, juga bicara tentang pembinaan mental. Tentang 4 pilar misalnya. Kemudian tambahan dari kami tentang moderasi beragama. Saya pertajam dikit tentang moderasi beragama. Moderasi beragama ini sudah dimasukkan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional. Yang dimoderatkan adalah cara kita beragama dalam bersosialisasi dengan orang lain yang agamanya berbeda atau agamanya sama tapi mempunyai pandangan-pandangan yang berbeda. Karena pada saat memoderasi beragama, sebagian orang langsung protes. Agama itu nggak perlu dimoderatkan, oh udah semua kita paham kok. Agama itu sampai akhir zaman pun tetap moderat, betul kita semua tahu. Yang kita moderatkan bukanlah agamanya, tapi cara kita beragama dalam bersosialisasi dengan pemeluk-pemeluk agama yang berbeda atau agama yang sama berpandangan yang berbeda. Nah, ini bisa juga dimasukkan pada saat jam pimpinan itu. Sehingga semua mempunyai pemahaman yang sama. Di luar itu, saya kira kita sepakat. Sikap radikal itu kadang-kadang bukan berasal dari awal.
Tapi pada saat orang mendapat perlakuan yang tidak adil, atau dia merasa mendapat ancaman, kemudian ada lagi kipasan-kipasan tentang kebencian, maka dia jadi radikal. Oleh sebab itu, kewajiban kita bersama juga di tempat kita membangun good governance, membangun tata kelola pemerintahan yang baik, berlaku adil, dan sebagainya. Dan saya banyak mengalami bahwa beberapa orang yang kemudian menjadi keras, ngomong ke media dan sebagainya, kalau ternyata setelah kita usut, dia termasuk orang yang diperlakukan kurang adil. Ditambah dengan kipasan kebencian, jadilah dia radikal. Oleh sebab itu, kewajiban kita juga membangun pemerintahan yang baik, good governance, sehingga semuanya merasa diperlakukan dengan adil. Kalau dia tidak mendapat sesuatu yang dia inginkan, tapi dia sadar bahwa memang masih ada orang lain yang lebih baik. Tapi kalau kepemimpinan kemudian menggunakan nepotisme, pasti akan menimbulkan kelompok-kelompok orang yang radikal, yang marah, gitu ya. Dan itu kadang-kadang cukup ada di lingkungan ASN. Orang diberikan kekuasaan, tapi kemudian menyalahgunakan kekuasaannya. Sebagaimana disampaikan Bapak Menpan tadi, sedihnya kita kalau itu dilakukan oleh orang-orang yang levelnya sudah level tidak pantas melakukan itu lagi. Macam di Kementerian Agama, di kantor pusat, kalau saya panggil Prof, hampir semua noleh karena profesor semua. Saya panggil Kiai, semua noleh karena Kiai semua. Tapi kalau ada Prof atau Kiai yang ditindak hukuman disiplin karena masalah-masalah yang tidak pantas, kan bukan dia aja yang malu, saya yang hukum pun malu saya. Saya aja yang menghukum malu, apalagi yang bersangkutan. Jadi kembali, kita coba sama-sama bangun good governance, supaya semua orang merasa diperlakukan adil, yang jadi pemimpin di tingkat bawah bertingkat juga coba berlaku adil, kemudian berlaku menampilkan akhlak yang baik. Kalau ternyata masih terjadi, ya memang reward dan punishment itu kan bagian dari organisasi yang tidak dipisahkan. Dan saya senang dengan aplikasi ini, kita bisa mendapat data yang baik. Karena kalau tidak, nanti kita salah hukum, akan jadi masalah. Saya kadang-kadang juga Kementerian Agama mengalami hal yang sama. Gaungnya di luar sudah sangat kuat, ada demo-demo lagi sebagainya. Saya biasanya tidak terpancing. Saya ingin ada dulu bukti bahwa dia betul itu. Coba periksa. Coba buat BAP-nya. Udah nggak bisa lagi dibuat BAP, Pak. Sudah ditangani oleh kepolisian. Minta ke kepolisian. Adam bisa memberikan sedikit rekomendasi tentang dia, sehingga kita bisa mengambil langkah yang tepat. Gitu. Dan Alhamdulillah ada yang kasus 2 hari ini, begitu saya minta ke Polda, tolong adalah sedikit catatan sedikit. Dia sebetulnya terlibat enggak dia? Yang dikeluarkan Polda malah, dia tersangka Pak, ini saya keluarkan surat mintanya. Nah, kalau sudah tersangka kita lebih gampang mengambil langkah, berarti mudah-mudahan tidak salah lagi. Kita sangat sependapat. Banyak hal yang kita perlu garis bawahi pada saat kita mengisi jam pimpinan itu. Saya mencoba lihat waktu sehingga saya nggak lebih 20 menit gitu. Jadi kalau masih ada waktu saya tambah lagi gitu. Kalau udah hampir tampil saya tutup gitu. Misalnya ya dalam komitmen berbangsa, kita bisa ajak semua orang berpikir untuk menjadi teguh kepada komitmen berbangsa ini. Kedaulatan negara kita pikir kepada saya. Kenapa? Misalnya khilafah. Khilafah itu kalau kita debat dengan ayat nggak selesai. Kita bilang ayat ini Al-Baqarah ayat sekian itu berbicara tentang manusia menjadi pemimpin di dunia. Khalifah di muka bumi. Tapi dia nafsirkan, enggak Pak, ini maksudnya khilafah. Oh, gitu. Ada lagi surat yang lain mengatakan Nabi Daud harus menjadi
khilafah dari umatnya. Nah itu kan Pak khilafah itu. Jadi kalau kita debat soal ayat kadang-kadang nggak selesai. Pasti kita ngomong ini dia bertahan lain. Tapi saya bilang gini, Indonesia ini negara berdaulat. Karena berdaulat hanya ada satu pemerintah yang boleh mengatur Indonesia itu. Itulah yang disebut pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak boleh ada pemerintah dari tempat lain yang mengatur Indonesia. Jadi kalau Anda menganggap itu khilafah, itu ada pemerintah dari sana ikut mengatur Anda salah. Tidak boleh. Kalau Anda mau diatur oleh dia, berarti Anda bukan warga negara Indonesia. Kadang-kadang pengertian seperti ini perlu kita bawa. Kalau kena berdebat khilafahnya aja, nggak ketemu. Kita bawa ayat ini, dia bawa ayat sana. Kita tafsirkan begini, dia tafsirkan begitu. Tapi ini negara berdaulat. Dan semua negara berdaulat tidak mau ada pemerintahan lain ikut mengatur dia. Oleh sebab itu, pada saat muncul khilafah-khilafah di beberapa belahan bumi lain, hampir pasti semua negara yang ada sekitarnya menolak dan melawan dengan keras. Itulah contohnya ISIS gitu ya. Itu perlu digarisbawahi. Kemudian dalam kaitan itu juga, Indonesia ini dibangun perlu dengan kekompakan, kerukunan. Kalau kita tidak rukun, kita tidak bisa mungkin bersatu. Kerukunan umat beragama yang menjadi bagian paling penting. Karena kalau perbedaan budaya, perbedaan bahasa, kadang-kadang agak mudah ditemukan. Tapi kalau kerukunan beragama itu harus kita bangun betul dengan sungguh-sungguh. Tuhan menciptakan manusia sengaja berbeda-beda, kata Tuhan. Kalau di dalam Islam, tujuannya kata Tuhan itu, tapi agama lain pasti sama. Lita'arafu, kata Tuhan. Supaya kamu saling kenal, saling membantu, saling menghormat satu sama lain. Jadi kalau kita, perbedaan itu kita anggap sebagai sebuah tempat untuk kemudian menghantam satu sama lain, berarti kita nggak taat kepada ajaran agama. Tuhan mengatakan, lita'arafu, saling kenal, saling bantu, dan saling menghormati satu sama lain. Kita bisa bawa juga ini kepada ajaran agama dalam membangun kerukunan. Gitu. Tapi kembali saya katakan dalam kaitan moderasi beragama yang saya sebutkan tadi. Kerukunan umat beragama di Indonesia cukup bagus. Dan itu kebanggaan kita. Karena Indonesia bukan negara agama, tetapi juga agama yang bermacam-macam. Kita bisa rukun. Ada sedikit gesekan-gesekan, ya memang tidak terlalu aneh lah ya. Tapi kerukunan umat beragama kita cukup tinggi. Yang lalu itu 80-an,9 nggak salah. Atau 70,9, sekarang 73,9, lebih tinggi lagi. 73,9, dulu 70,9, sekarang 73,8 gitu kira-kira. Dan ini perlu kita jaga bersama. Juga umat yang mayoritas perlu lebih baik, lebih bertanggung jawab dalam menjaganya. Karena memang kalau saya selalu garis bawahi, umat yang mayoritas akan lebih menentukan bagaimana situasi atau persatuan kesatuan Indonesia. Sebaliknya kalau Indonesia kompak dan kuat, yang paling merasakan adalah juga kelompok atau umat yang mayoritas. Oleh sebab itu kita lebih banyak menekankan kepada masalah prioritas ini. Waktu mungkin lebih 1 menit. Tidak ada kurang berkenan, saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencatat sejumlah hal dari paparan Pak Menteri Agama terkait dengan peran dan strategi dalam memerangi paham radikal ini. Yang pertama tentu saja harus ada beberapa lokasi yang harus diwaspadai Pak ya. Dari mulai tadi saat calon ASN masuk, mungkin Pak Bima ya rekam jejaknya harus ditelusuri seperti itu. Kemudian juga bagaimana lembaga pendidikan juga harus bisa kita upayakan untuk juga netral gitu ya Pak ya, seperti itu, atau steril seperti itu, dan juga terkait dengan rumah ibadah ya, sehingga cuma disarankan tadi kalau untuk masjid-masjid yang ada di lokasi ASN sebaiknya oleh ASN seperti itu Pak ya, pengurusnya. Dan juga kemudian hal yang lain tadi Pak Menteri menyarankan adanya di sipil juga ada jam pimpinan seperti itu Pak ya, sehingga dalam jam pimpinan itu kemudian pimpinan bisa memoderasi beberapa hal termasuk moderasi beragama dan berbagai hal lain
yang harus disampaikan gitu. Dan yang paling penting tadi saya catat bagaimana pentingnya good governance gitu ya Pak ya, karena tadi banyak yang kemudian jadi radikal karena merasa diperlakukan tidak adil seperti itu. Ada KKN gitu tadi Pak ya, seperti itu ya, sehingga Pak Menteri tadi menyampaikan bagaimana penguatan good governance itu menjadi kata kunci juga. Selain juga tentu saja ada reward and punishment bagi mereka yang memang sudah tidak bisa dibina gitu ya Pak, seperti itu. Dan terakhir tadi bagaimana pentingnya juga kerukunan umat beragama gitu ya Pak ya, untuk yang harus dipertahankan atau diperkuat seperti itu. Terima kasih Pak Menteri. Oh ya, maaf yang penceramah bersertifikat, terima kasih Pak, kelewat ya, termasuk tadi ada penceramah bersertifikat seperti itu. Terima kasih Pak Menteri. Selanjutnya narasumber yang kedua Bapak Kepala BNPT Bapak Boy Rapli yang akan menyampaikan ciri dan kriteria seseorang yang atau ASN yang terpapar radikal gitu Pak Boy ya, seperti itu Pak. Pak, waktu dan tempat dipersilakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, yang kita muliakan Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bapak Cahyokumolo, Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Jenderal Purnawirawan Fakhrul Razi, kemudian juga Kepala BKN, Bapak Arya, terima kasih, dan demikian juga Bapak Prof. Gumilar. Pak Moderator, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami dari BNPT selaku yang tergabung dalam 11 kementerian lembaga yang tergabung dalam SKB mengapresiasi atas inisiatif dari Kementerian Pan-RB untuk melaunching atau menggulirkan layanan aplikasi berbasis IT, aplikasi ASN No Radikal. Tentu ini semakin melakukan penguatan langkah-langkah yang dilakukan bersama di antara kementerian lembaga yang ada. Dan tentu harapannya adalah aplikasi ini tentu harus disosialisasikan kepada seluruh ASN di negara kita dan juga seluruh masyarakat Indonesia agar dapat dimanfaatkan sebagai saluran informasi di dalam mendeteksi, menerima laporan adanya dugaan ASN yang terpapar radikal. Pada kesempatan ini tentu kita melihat bahwa fenomena radikalisme ini dapat dikatakan sebagai fenomena yang global. Bisa bermacam-macam, sebab-musababnya terjadi. Ada yang terkait dengan masalah ekstremisme semangat kesukuan, terkait dengan ekstremisme kedaerahan, ada yang terkait dengan juga ekstremisme dalam beragama. Jadi ini juga terjadi juga di berbagai belahan dunia, dan tentu kita dilihat di Indonesia, kita juga merasakan fenomena-fenomena seperti ini. Dan bahkan hari ini, sebagaimana yang kita bahas adalah pada lingkungan ASN. ASN sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014. Artinya sudah ada kewajiban untuk setia kepada ideologi negara, untuk setia kepada konstitusi negara. Jadi siapapun yang menjadi ASN sudah melakukan kontrak politik, kontrak kesetiaan kepada negara. Jadi kalau kita melihat adanya ASN terpapar, berarti dapat diduga bahwa yang bersangkutan tidak memahami jati diri sesungguhnya sebagai ASN, sebagai pelayan masyarakat, sebagai pelayan publik, yang tentunya sebagai pamong harus dapat menjadi garda terdepan di dalam mempertahankan, mengimplementasikan, mensosialisasikan jati diri bangsa kita berdasarkan konstitusi negara dan ideologi Pancasila. Oleh karenanya kami melihat bahwa
jika ada pengaruh-pengaruh global yang terjadi, tentu ini patut diduga sebagai sebuah adanya kelengahan dari setiap individu terhadap memahami jati dirinya, padahal dia harus sadar bahwa sebagai ASN, dia adalah garda terdepan sebagai mesin pembangunan nasional yang harus dia tunjukkan kecintaannya kepada negara dan bangsa ini. Indonesia yang 75 tahun ini tentu sudah final masalah keraguan kita tentang Pancasila, tentang konstitusi negara. Yang ada adalah hari ini bagaimana kita meyakinkan apakah ASN, apakah rakyat Indonesia yang lainnya, bahwa Pancasila adalah ideologi negara yang dari waktu ke waktu harus kita lestarikan, harus kita amalkan, harus kita wujudkan, harus menjadi standar nilai-nilai moral publik bagi bangsa Indonesia. Nah, ini adalah sebuah kondisi tentunya yang harus kita yakini juga kepada ASN di seluruh Indonesia. Berpikir secara radikal dapat juga dikonotasikan sebagai sesuatu cara berpikir kalau menurut para pakar di bidang pendidikan itu adalah juga mungkin berpikiran yang katakanlah out of the box, berpikir kreatif, berpikir kritis. Namun demikian, apabila itu dikonotasikan atau diimplementasikan dalam sebuah sikap perilaku yang mengarah kepada kondisi intoleran, maka ini suatu kondisi yang akan jadi masalah di negara kita. Karena ideologi kita sangat jelas, sangat moderat, ideologi Pancasila itu sangat moderat dan mengedepankan toleransi. Ketika sikap radikalisme mengarah kepada suatu sikap intoleran, maka dia akan berbenturan dengan nilai-nilai luhur bangsa. Nah, oleh karena itu pentingnya bagi ASN menyadari bahwa dia tidak bisa dengan serta-merta sewenang-wenang melakukan sebuah sikap intoleran, apalagi di ruang publik. Kalau dia di dalam kamar sendiri, tidak ada orang lain, dia bersikap intoleran, mungkin itu tidak suatu masalah. Tapi ketika dia keluar kamar, bertemu dengan anak, istri, keluarga, bisa berdampak menjadi sebuah intoleran yang kolektif. Apalagi kalau dia sudah keluar ke masyarakat, lingkungan kerja. Makanya kepada para ASN harus menyadari, kalau sudah sikap perilakunya mengarah kepada perbuatan intoleran, maka tentu harus introspeksi diri. Mengapa harus terjadi pada diri yang bersangkutan, dan tentunya juga harus atau kemungkinan sangat mungkin berhadapan dengan hukum karena disampaikan pada ruang publik. Oleh karena itu, kondisi-kondisi ini tentu ada beberapa strategi yang menurut hemat kami perlu dilakukan bagi ASN agar kita dapat menangkal radikalisme pada ASN. Yang pertama, pentingnya melakukan penguatan pembinaan tradisi di lingkungan organisasi apapun, dimanapun ASN berada, apakah di pemerintahan daerah, di kementerian lembaga, dan juga di tempat-tempat lainnya, mungkin berada di luar negara Republik Indonesia, mereka-mereka yang bertugas di KBRI, bahwa penguatan pembinaan tradisi, misalkan upacara bendera, pengucapan Pancasila, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya secara konsisten dan berkelanjutan. Ini penting untuk mengingatkan kepada semua personil yang ada bahwa kita memiliki jati diri yang merupakan simbol-simbol negara yang wajib diingatkan setiap saat kepada seluruh personil ASN yang ada. Jadi pembinaan tradisi ini tentu harus secara konsisten, berkesinambungan, dan tentunya bagi pimpinan organisasi, pimpinan instansi, pada saat itulah berkesempatan untuk melakukan penguatan nilai-nilai kebangsaan. Karena pimpinan organisasi adalah pemimpin di suatu organisasi bertanggung jawab terhadap implementasi konstitusi negara, ideologi Pancasila,
undang-undang yang terkait dengan ASN sendiri, ini adalah tanggung jawab dari pimpinan organisasi. Jadi apapun, siapapun yang memimpin maka dia harus punya tanggung jawab dan meyakinkan bahwa seluruh personil yang ada di bawah kepemimpinannya harus dapat berada dalam satu koridor konstitusi negara, harus dapat sejalan dengan ideologi negara, ideologi dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yaitu Pancasila. Jadi pembinaan tradisi ini menurut hemat kami tidak bisa dipandang ringan. Kelihatannya upacara rutin, upacara bendera, tapi dia punya makna yang dalam. Dia bukan hanya rutinitas sekedar melaksanakan upacara, tetapi di situ ada wujud sebuah upaya dalam kita mengajak semua mengingat kembali bahwa kita adalah anak bangsa dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi ini dimanapun sampai kepada pelosok-pelosok, sampai kepada kecamatan, sampai kelurahan, desa yang ada di seluruh Indonesia. Jadi harus mau melakukan pembinaan tradisi hal-hal yang demikian. Yang kedua menurut hemat kami adalah keinginan untuk melakukan pengawasan. Jadi ini terletak kepada unsur-unsur dalam organisasi. Oleh karena itu, salah satu pemanfaatan dari aplikasi online ini juga adalah bentuk dari sebuah kegiatan pengawasan. Jadi kita berharap semua organisasi dalam rangka manajemen pelaksanaan operasionalnya itu adalah juga mengedepankan tingkat pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan dan secara berjenjang. Terutama tentu dalam mendeteksi kemungkinan-kemungkinan adanya personil kita yang mengarah kepada sebuah sikap intoleran. Kalau dia masih individual, 1, 2 orang, 3 orang, kemudian tentu akan semakin berat apabila dia semakin mewujudkan dalam sebuah komunitas yang lebih besar lagi. Jadi pengawasan adalah kewajiban dari unsur pimpinan. Yang berikutnya adalah yang tidak kalah penting menurut hemat kami di era digital saat ini, yaitu kita pimpinan organisasi wajib memberikan sebuah literasi dan edukasi terhadap penggunaan sosial media. Ini tidak bisa dipandang remeh karena di dalam sebuah keluarga mulai dari ayah, ibu, anak, semuanya hari ini sudah menjadi masyarakat digital. Dan bangsa Indonesia yang hari ini 270 juta jiwa, itu pengguna internetnya sudah di angka 160 juta. Dan 90% itu pengguna medsos. Jadi eranya sudah digital, oleh karena itu kita menyadari hari ini bahwa di dalam dunia maya itu belum terbangun sebuah tradisi budaya tertib hukum yang baik, seperti di dunia nyata. Dunia nyata sudah agak lebih bagus, tentunya tingkat kesadaran hukum kita sudah mulai terbentuk, tetapi kesadaran hukum di dunia maya ini masih jauh dari ideal. Oleh karena itu, ini menjadi tantangan kita semuanya. Organisasi ASN tentunya harus menyadari bahwa konten informasi di dunia maya itu tidak semuanya memiliki nilai-nilai yang baik. Ada nilai-nilai yang juga menyesatkan. Ada propaganda yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk membangun sebuah opini, untuk tujuan-tujuan tertentu. Jadi tujuan-tujuan ini kadang-kadang menggunakan cara-cara yang mengedepankan sebuah sikap radikal. Jadi termasuk hal-hal yang sampai melakukan penghujatan dan sebagainya. Bahkan ada yang sampai terberat itu adalah paham yang dikatakan sebagai paham takfiri, mengkafirkan orang. Padahal sesama dalam satu agama, tetapi karena tidak berlainan alirannya dikatakan itu adalah kelompok kafir. Jadi penggunaan isu agama ini juga bahkan sudah dimanfaatkan dalam upaya menunjukkan sikap radikalisme yang dilakukan oleh kelompok ataupun individu seorang. Jadi fenomena ini tentu harus kita antisipasi. Penggunaan sosial media harus dilakukan secara bermartabat, dilandaskan kepada niat yang baik, dan kemudian tidak sembarang menggunakan, karena kita sudah punya Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 yang bisa menjerat secara hukum siapa saja yang menyalahgunakan
dalam bertransaksi elektronik dengan menyebarluaskan konten-konten radikal. Jadi proses spread of radicalization ini mendunia hari ini. Bahkan dari luar sana itu dia bisa memasukkan ke negara kita untuk propaganda dalam konteks radikal teror. Jadi kelompok pengusung ideologi radikal teror memanfaatkan juga sosial media dalam rangka penyampaian visi misi mereka, kemudian propaganda untuk merekrut. Sudah terbukti, hari ini BNPT mengidentifikasi berkisar di atas sekitar 1.200 masyarakat Indonesia yang berada di Irak, Syria. Hasil dari propaganda radikal teror yang dipromosikan melalui sosial media. Dan juga ada kalangan generasi muda, wanita dan anak-anak. Ini adalah kondisi yang tentu sangat tidak menguntungkan, dan bahkan ada juga pernah seorang yang kategorinya masuk kategori ASN dari Kepri, pernah berangkat dengan keluarganya. Ini adalah kondisi nyata. Jadi tentu kita perlu wajib membangun ketahanan ideologi di kalangan ASN. Jadi tidak serta-merta ketika mendengar ada tawaran ideologi-ideologi kekerasan pengusung ideologi radikal teror ini langsung diterima begitu saja dan pada yang lain-lainnya. Inilah tentu suatu kondisi yang harus kita jaga. Literasi pada dunia maya, edukasi kalangan ASN ini sangat, menurut hemat kami, perlu untuk kita lakukan. Kemudian kalau tadi jam pimpinan, Bapak Menteri Agama telah menyampaikan, istilahnya adalah santi aji atau ceramah agama. Pilihlah penceramah agama yang moderat. Jadi jangan memberikan panggung kepada penceramah agama yang konotasinya itu selalu senantiasa menyalahkan orang lain. Agama tentunya untuk membangun kemaslahatan umat, membangun kedamaian, membangun keselamatan, bukan untuk mendatangkan kemudaratan. Agama yang rahmatan lil alamin, memberikan rahmat bagi semua. Nah, kepada organisasi ASN dimanapun, jika ingin menyelenggarakan kegiatan-kegiatan santi aji, ceramah, jam komandan, jam pimpinan, mengisi dengan pemuka-pemuka agama untuk berceramah, mohonlah kiranya tidak memberikan panggung kepada tokoh-tokoh agama yang mengarah kepada senangnya menyampaikan sikap intoleransi. Karena tentu kita senang Bapak Menteri Agama sudah mencanangkan penceramah bersertifikat, itu juga menjadi sebuah harapan, dan tentunya bagi kita di kalangan ASN menurut hemat kami untuk tidak memberikan panggung kepada mereka-mereka dalam kegiatan agama, termasuk tentu adalah ceramah-ceramah agama di tempat ibadah yang ada di tempat kita masing-masing. Mungkin dalam kegiatan peringatan hari besar agama, ataupun dalam kegiatan sholat Jumat, dan sebagainya. Jadi tentu ini adalah sesuatu hal yang perlu kita cermati bersama. Yang terakhir dari kami, yang perlu kita wujudkan adalah tentu dengan adanya ketentuan-ketentuan dalam kode etik bagi ASN yang ada, tentu kita harus menegakkan hukum secara konsisten kepada mereka-mereka. Jadi sudah ada tataran hukuman disiplin yang diatur di dalam kode etik ASN. Tentu kita berharap kepada semua instansi tidak ragu-ragu untuk mengajukan kepada komisi etik kepada mereka-mereka yang dinilai ada dugaan mengarah kepada perbuatan radikal intoleran. Kalau sudah lengkap, adanya bukti dan kemudian adanya saksi dan sebagainya, mungkin layak untuk diajukan dan dapat menjadi pembelajaran bagi yang lainnya. Jadi yang lainnya melihat, oh ternyata seperti itu. Kita lempar saja ke ruang publik permasalahannya, karena memang kita tidak usah ragu-ragu lagi, karena kita sudah jelas identitas kita. Konstitusi kita jelas, ideologi kita adalah Pancasila. Jadi kalau ada pemikiran-pemikiran yang mengarah kepada ke kanan, ke kiri yang kira-kira bisa meresahkan kita, menimbulkan kecemasan, maka penerapan hukum sesuai ketentuan yang ada
tentu layak untuk dilakukan. Seraya juga tentu kita memberikan apresiasi, memberikan reward kepada mereka yang memang kita nilai layak menjadi teladan, menjadi contoh bagi kita semuanya. Karena tentunya dalam posisi predikat yang disandang sebagai ASN, setidak-tidaknya kita harus menjadi teladan bagi masyarakat kita juga. Demikian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk Bapak Kepala BNPT. Terima kasih Pak atas pencerahannya. Ada sejumlah